wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Elsa, yaitu di Matematika 7. Hari ini after PTS kita akan membahas tentang bab 3, yaitu ada aljabar. Sebenarnya aljabar ini udah kalian pelajari di math loh, kalau kamu ingat. Nah, sebelum mempelajari tentang bagaimana cara memfaktorkan aljabar, kita pelajari dulu istilah-istilah yang ada di dalam aljabar. Nah, pertama ada istilah variabel. Variabel itu simbol yang menunjukkan satu atau sekumpulan bilangan. Sementara koefisien adalah bilangan yang menyertai si variabel. Nah, kalau konstanta itu lambang satu bilangan tertentu yang tidak dituliskan dengan bersama peubah. Kalau suku-suku adalah bilangan dan peubah yang dihubungkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Misalkan, dari arti ini kita harus tahu posisinya ada di mana sih variabel, koefisien, konstanta, dan suku-suku. Nah, di sini ada persamaan A pakai simbol A, X kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana bentuk aljabar di atas memiliki 3 suku, yaitu AX kuadrat, BX, dan C. Nah, di mana A itu, nih A merupakan koefisien dari X kuadrat. Dan B merupakan koefisien dari X. Dan C adalah konstanta. Sedangkan X-nya di sini, X yang menemani A sama B itu disebut variabel. Sekarang kita berikan contoh yang lain. Kita bahas satu-satu. Pertama tadi kan ada variabel. Variabel itu kan suatu simbol pengganti suatu nilai yang nilainya belum diketahui. Nah, biasanya nih menggunakan huruf alfabet. Misalkan di sini ada persamaan B min 5 sama dengan 0. Kita kan menuliskan variabel B yang belum diketahui nilainya. Jika tanpa variabel B dapat diganti dengan 5. Jadi kayak gitu. Jadi di sini dalam persamaan ini yang merupakan variabel adalah B. Kita lihat lagi, yang kedua tadi kan ada konstanta. Konstanta itu adalah suku bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel ataupun pangkat. Maka konstanta ini kayak angka tok gitu, angka yang sendirian, nggak ada simbol-simbol apa yang melengkapinya. Contoh 3B min 9, berarti 9 merupakan konstanta karena tidak memuat variabel ataupun pangkat. Sekarang yang ketiga ada a koefisien. Adalah faktor konstanta dari suatu suku dalam bentuk aljabar. Contoh di sini 5x min 2. Maksudnya faktor konstanta kita lihat pada contoh 5x, maksudnya ada 5 dikali x ya kan? 5 dikali x. Maka faktor mana yang konstanta atau nilai yaitu 5. Sehingga apakah min 2 adalah koefisien? Bukan, karena tidak memuat variabel. Jadinya di sini yang merupakan koefisien adalah 5. Oke, setelah kamu udah tahu apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien, kita harus mengenal yang namanya aljabar lebih lanjut. Misalkan di sini X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Ingat ya, X itu kotak, Y itu tabung. Nah, sekarang berarti pada gambar kan ada dua kotak nih, nah, 1, 2. Sehingga aljabarnya menjadi 2X. Karena kan tadi diketahuinya X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Berarti di dalam kotak ini ada 2 bola kan? Nah, berarti menjadi 2X. Terus Y-nya itu menyatakan bola dalam satu tabung. 1, 2, 3. Karena di sini ada 3 tabung, berarti ada 3Y. Menjadi 3Y. Nah, sementara bolanya itu yang ada di dalam mereka ini kan nggak tahu ya, nggak ada penyebut yang disebutkan di soalnya. Berarti di sini diketahui di gambarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan berarti gambar ada 4 bola karena tiada variabel untuk bola, maka bola adalah konstanta. Sehingga aljabarnya menjadi 4. Karena nggak ada apa-apanya ya, nggak ada variabel. Tadi kan variabel X dimiliki oleh kotak dan Y dimiliki oleh tabung. Nah, bagaimana kalau soal cerita?
Di sini ada 2 dus Indomie. Suatu ketika Pak Arya membeli 2 dus, Indomie untuk kebutuhan memasak di kafenya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Arya merasa mie-nya tuh ada yang kurang. Kemudian Pak Arya membeli lagi sebanyak 4 bungkus. 1, 2, 3, 4. Nyatakan bentuk aljabar dari mie yang dibeli Pak Arya. Kan kita beri perumpamaan. Tadi yang kayak tadi, X sama Y ya. Nah, si X itu kan dus mie awalnya nih ya. Awalnya dus mie. Nah, terus dia beli lagi bungkus ya kan? Bungkus mie berarti Y, bungkus mie yang dibutuhkan. Sehingga 2 dus mie kurang dari mie yang dibutuhkan. Benar kan? Jadi kan tadi ada berapa bungkus? Berapa dus? 1, 2. Berarti kita tulis ya di sini X ya dus mie-nya, 2X. Ditambah dia beli lagi kan, berapa bungkus mie-nya? Kalau bungkus Y, bungkus kan yang dicari ya, karena kan masih dibutuhkan. Karena dia nambahin 4, jadi sama dengan Y. Jadi persamaannya 2X plus 4 sama dengan Y. Seperti itu. Selanjutnya, suku. Bentar ya. Suku adalah variabel berserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, 4x kuadrat plus 7x plus 3. Dari contoh di atas ada 3 suku, 4x kuadrat, suku 1, suku 2 7x, dan suku 3 adalah 3. Nah, suku 1 4x kuadrat terdiri atas koefisiennya 4 dan variabelnya x berpangkat 2. Terus suku 2 itu terdiri dari koefisiennya 7 dan variabelnya adalah X. Sementara suku 3 adalah 3. Berarti dia konstanta doang. Nah, suku-suku tersebut dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, kan anak-anak sudah tahu bahwa suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sekarang kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ini kan 4x ditambah 9 dikurang 5x min 2. Nah, karena sama-sama ada variabelnya yang x sama x, berarti dia sejenis. Dan tidak ada variabelnya 9 sama 2. Berarti kita kelompokin dulu 4x ditambah dan 5x ini adalah suku yang sejenis. Jadi kamu dalam persamaan ini 4x digabungin tuh sama ini karena di sini perhatikan tanda ya. Ini kan 4x positif dan ini min 5x dipindahin min 5x. Terus di sini kan positif 9 dikurang 2. Nah, udah deh kita jumlahin dan dikurangin. 4x min 5, 4 dikurang 5 sama dengan min 1x. Sementara 9 dikurang 2 adalah plus 7. Jadinya hasilnya min 1x plus 7. Contoh lain, kelompok suku-suku sejenis. Di sini ada persamaan 2x plus 3y plus 4x min 5y. Nah, di sini ada variabel sejenis yaitu x dan y. Kamu kelompokin dulu 2 plus positif 2 plus 4x ya kan. 2x ditambah 4x. Habis itu di sini ada plus 3y sama min 5y. Pas digabung hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6x dan 3 dikurang 2 sama dengan min 2y. Seperti itu. Lalu ada lagi sederhanakan bentuk aljabar. Ya udah sama caranya. Tadi digabung dulu yang variabelnya sama. A A kuadrat sama A kuadrat, B kuadrat sama B kuadrat, AB sama AB. Nah, di sini A kuadratnya ada 9 sama min 12. Terus 9 sama min 12, 9 dikurang 12 kan min 3. Terus 3 yang AB-nya ada 3 sama 6. 3 ditambah 6, 9. Dan yang B kuadratnya ada min 7 sama plus 2. Min 7 ditambah plus 2 sama dengan. Nah, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar suku-suku aljabar dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi ada tambah, ada kurang, ada dibagi. Dan contoh lainnya, intinya minimal harus ada satu variabel. Ini variabel ya, ada X, P, dan X. Nah, kita lihat contoh yang lain. Jadi misalkan ada 10x min 7 dan 20 ditambah 4. Mana yang diantara kedua ini yang merupakan bentuk aljabar?
Kan tadi kan syaratnya ada variabel. Nah, kalau syaratnya variabel udah kelihatan ya, berarti yang jawabannya adalah 10x min 7. Karena di 20 plus 4 tidak ada variabelnya. Seperti itu, dapat dipahami kan? Cukup aja ya materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nunggu update berikutnya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.